lagi di channel Tia Sananda. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12 terkait dengan contoh-contoh soal dan pembahasan rangkaian hambatan. Bagi yang belum subscribe channel Tia Sananda, silakan di subscribe dulu dan aktifkan tombol lonceng agar mengetahui postingan-postingan Tia Sananda berikutnya. Hari ini kita akan membahas soal-soal terkait dengan rangkaian hambatan. Nah, di video sebelumnya Ibu sudah membahas tentang rangkaian hambatan, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian gabungan seri dan paralel. Di video sebelumnya juga sudah ada contoh soal, tetapi di video kali ini kita khusus membahas contoh soal agar kalian lebih memahami tentang rangkaian hambatan. Oke, sebelum lanjut, Ibu mengingatkan dulu. Rangkaian hambatan tadi kita bagi menjadi rangkaian seri dan paralel, serta gabungan seri dan paralel. Yang harus kalian ingat untuk menjawab soal-soal rangkaian hambatan adalah karakteristik dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke, rangkaian seri, yang harus kalian ingat pada rangkaian seri bahwa arusnya itu adalah sama. Berarti I1 sama dengan I2 sama dengan IN. Sedangkan beda potensial atau V atau tegangan itu adalah merupakan penjumlahan dari V1 ditambah V2 sampai di Vn. Kemudian yang harus kalian ingat lagi adalah hambatan pengganti seri, RS. RS itu adalah penjumlahan dari R1 ditambah R2 sampai di Rn. Dari mana didapatkan rumus ini? Itu ada di video yang lalu. Kalian bisa simak lagi video sebelumnya. Oke, kemudian rangkaian paralel. Bagaimana karakteristik dari rangkaian paralel? Rangkaian paralel kebalikan dari rangkaian seri. Kalau di rangkaian seri, I-nya yang sama, kalau di rangkaian paralel, V-nya yang sama. Jadi ini V1 sama nilainya dengan V2 sama dengan Vn. Kemudian I-nya itu adalah penjumlahan dari I1 ditambah I2 sampai ditambah In. Dan R-nya itu, rangkaian pengganti paralelnya itu adalah rumusnya 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 sampai 1/Rn. Jadi ini karakteristik yang harus kalian ingat dulu, baru kita akan membahas soal-soal terkait dengan rangkaian hambatan. Contoh soal pertama, 3 buah hambatan disusun secara seri seperti gambar. Hitunglah besar tegangan pada R1, R2, dan R3. Berarti diketahui di soal itu adalah nilai R1 2 ohm, R2 4 ohm, R3 5 ohm, kemudian V 120 volt. Ditanya, berarti di sana adalah besarnya tegangan pada R1, berarti ditanya V1, kemudian V2 dan V3. Oke. Berarti kita jawab satu persatu. Yang nomor A dulu. Ditanya itu adalah nilai dari V1. Ingatlah selalu hukum Ohm, bahwa V sama dengan I dikali R. Insinyur sekali lagi IR. Berarti mencari V1, rumusnya nanti adalah I1 dikali R1. Di sini sudah diketahui nilai R1. Yang belum ada adalah nilai I1. Nah, kita lihat sekarang. Antara R1, R2, dan R3 itu adalah tersusun secara seri. Ingat karakteristik rangkaian seri, bahwa rangkaian seri itu nilai I-nya itu adalah sama. Berarti nilai I1 sama dengan nilai I2 sama dengan nilai I3. Berarti di sini boleh kita tulis bahwa nilai I1 akan sama dengan nilai I2 sama dengan nilai I3, kita sebut dia dengan I. Nah, berarti mencari V1 itu bisa dirumuskan I dikali R1. I yang harus kita cari dulu. Mencari I, kita juga harus mengetahui nilai R. Oke, sehingga kita mencari R gabungan dulu. Karena ini adalah tersusun secara seri, berarti R serinya di sini, RS-nya itu tinggal kita jumlahkan. R1 ditambah R2 ditambah R3. Berarti R gabungannya ini, jadi R seri itu juga di sini berfungsi sebagai R gabungan, itu akan menjadi 2 ditambah 4 ditambah 5. Ini berarti adalah 11 ohm. Setelah mendapatkan nilai R gabungan, berarti kita akan mencari nilai I gabungan dulu. Jadi V sama dengan I kali R. R-nya di sini maksudnya adalah R gabungan. Oke? Sehingga kalau Ibu tulis di sini berarti I itu adalah
V per R gabungan. V-nya itu sudah diketahui 120 per R gabungannya tadi adalah 11. Sehingga I itu sama dengan 10,91. Satuannya ampere. Oke, setelah mendapatkan I berarti semua sudah bisa kita jawab sekarang. V1 I dikali R1. Berarti I-nya di sini adalah 10,91 dikali R1. R1 nilainya adalah 2. Berarti nilai V1 sama dengan 21,82 satuannya volt. Oke, yang nomor B. Yang ditanya adalah nilai V2. V2 ya. Berarti V2 tinggal I dikali R2. I-nya 10,91 dikali R2-nya itu adalah 4. Berarti ini sama dengan 43,64 volt. Oke, yang nomor C sekarang yang ditanya adalah nilai V3. Berarti V3 sama dengan I dikali R3. Berarti I-nya tadi adalah 10,91 dikali R3-nya adalah 5. Sama dengan 54,55 volt. Contoh soal berikutnya, 3 buah hambatan disusun seperti gambar. Hitunglah besar kuat arus total dan kuat arus pada R1, R2, dan R3. Ibu langsung tulis. Diketahui nilai R1 itu sama dengan 2 ohm, kemudian R2 4 ohm, R3 1 ohm, kemudian V-nya 12 volt. Kemudian ditanya besar kuat arus total, berarti itu ibu anggap pertanyaan pertama itu adalah I total. Kemudian yang nomor B, kuat arus pada R1, berarti ini adalah I1. Nomor C, kuat arus pada R2, berarti ini adalah I2. Dan kuat arus pada R3 itu ibu anggap I3. Cari I, kembali lagi ke hukum ohm yang tadi, selalu ini ya. Berarti mencari I, rumusnya nanti adalah V per R. Karena ditanya I total, berarti V-nya itu adalah V total. Kemudian R-nya ini juga adalah R total. V total sudah diketahui di soal sebesar 12 volt. Sekarang yang belum adalah nilai dari R total. Kita lihat, rangkaian R1, R2, dan R3 itu adalah berupa rangkaian paralel. Berarti untuk mencari R total, kita tinggal menggunakan rumus 1/Rp. Jadi 1/Rp itu berarti Rp itu berfungsi sebagai R total. Itu adalah 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Berarti 1/Rp sama dengan 1/R1-nya 2 ditambah 1/4 ditambah 1/1. Kita samakan menyebut. 1/Rp sama dengan, berarti sama-sama kita jadikan 4. 2/4 ditambah 1/4 ditambah 4/4. 1/Rp sama dengan 7/4. Berarti nilai Rp tinggal kita balik menjadi 4/7. Sehingga nilai I totalnya bisa langsung kita cari. 12 dibagi R total, berarti dibagi 4/7. Sehingga I sama dengan 12 dikali 7/4. Karena pembagian pecahan sama artinya dengan perkalian dengan kebalikannya. Berarti ini bisa kita mudahkan, ini adalah 3, sehingga kita mendapatkan nilai I menjadi 21 ampere. Nomor B yang ditanya adalah nilai I1. Berarti I yang ditanya berarti rumusnya itu jelas adalah V per R. Karena I1 berarti V1 per R1. Nah, sekarang berapakah nilai V1? Ingat, ini adalah suatu rangkaian paralel, sehingga dalam rangkaian paralel berlaku bahwa nilai V-nya sama. Berarti V1 di sini sama nilainya dengan V2, sama nilainya dengan V3. Kita tulis nilainya dengan V, dengan V ini. Berarti di sini rumus I1-nya akan menjadi V per R1 saja. Oke, berapa sekarang nilai I1? Berarti kita cari I1 sama dengan V, berarti 12. Per R1, 2, berarti 6 ampere. Nomor C, nilai I2, berarti I2 adalah V2 per R2. V2 juga sama dengan V, berarti ini sama dengan 12 dibagi 4.
Berarti nilai I2 sama dengan 3 ampere. Nomor D, itu yang ditanya itu adalah I3. I3 berarti sama dengan V3 per R3. V3 juga sama dengan V. Sama dengan 12 per R3-nya itu adalah 1. Berarti nilai I3 sama dengan 12 ampere. Contoh soal berikutnya. Diberikan sebuah rangkaian, kemudian jika pada titik A dan B, jadi titik A ke B ini diberi tegangan 12 volt, kuat arus yang mengalir pada rangkaian di atas adalah. Berarti kita tulis, diketahui nilai R1 24 ohm, R2 6 ohm, R3 6 ohm, R4 3 ohm, kemudian V 12 volt. Kemudian ditanya itu berapakah kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Berarti yang ditanya adalah I totalnya sama dengan berapa. Sama seperti tadi, sesuai dengan hukum Ohm, berarti I sama dengan V per R. Berarti V-nya itu adalah V total 12 volt per R-nya itu adalah R total. Sekarang kita mencari R total. Kita lihat sekarang rangkaiannya. Di sini rangkaiannya itu sudah bukan seri saja atau paralel saja, tetapi ini sudah merupakan gabungan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Oke, kita bisa lihat antara R3 dengan R4 itu tersusun secara paralel. Itu yang dulu kita selesaikan. Kita melihat ada rangkaian paralel. Kita selesaikan dulu rangkaian antara R3 dengan R4. Kita mencari berapakah gabungannya. Berarti kita tulis seper RP, jadi untuk mengingatkan boleh antara 3 dengan 4 sama dengan seper R3 ditambah seper R4. Berarti seper RP sama dengan seper 6 ditambah seper 3. Seper RP sama dengan, kita samakan penyebut, jadikan 6. Seper 6 ditambah 2 per 6. Seper RP sama dengan 3 per 6. Sehingga RP sama dengan, tinggal dibalik, 6 per 3 sama dengan 2 ohm. Jadi setelah R3 dan R4 ini kita gabung menjadi RP, kalau kita mau menggambar lagi, jadi ibu gambar di sini, maka rangkaian ini akan menjadi seperti ini. Ini A, ini B, di sini ada R1, di sini ada R2, ini sudah menjadi RP. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan sekarang adalah kita menggabung dulu antara R2 dengan RP. R2 dengan RP itu tersusun secara seri. Berarti langsung saja RS antara 2 dengan RP. Jadi kalau kalian mau tulis seperti itu boleh. RS 2 dengan RP berarti adalah R2 ditambah RP. Berarti tinggal R2-nya tadi adalah 6 ditambah RP-nya kita dapat tadi adalah 2. Sehingga ini akan menjadi 8 ohm. Setelah R2 dengan RP bergabung, kalau kita mau gambar ulang lagi, maka ini akan menjadi seperti ini. Ini A, ini B, di sini R1, di sini sudah menjadi RS. Jadi R1 dengan RS itu akan bergabung menjadi RP. Kita tulis seper RP, jadi inilah R gabungan terakhirnya. Itu adalah seper R1 ditambah seper RS. Bisa ditulis seper RP sama dengan seper 24 ditambah seper RS-nya tadi itu adalah 8. Kita samakan penyebut, berarti seper RP sama dengan seper 24 ditambah 3 per 24. Sehingga seper RP sama dengan 4 per 24. Sehingga RP-nya itu akan menjadi 24 per 4 itu adalah 6 ohm. Setelah mendapatkan R terakhir, R gabungan, berarti kita sudah langsung masuk ke rumus utama lagi. Bahwa I sama dengan V, berarti 12, per R total. R totalnya itu adalah RP ini, berarti per 6. Sehingga I dapatnya adalah 2 ampere. Contoh soal berikutnya, disediakan sebuah rangkaian seperti ini. Pertanyaannya adalah, hambatan total dari rangkaian resistor pada gambar di atas adalah. Jadi kalian disuruh mencari berapakah hambatan total dari rangkaian resistor dari A ke B ini. Oke. Nah, untuk melihat gambar seperti ini, sebenarnya gambar ini bisa kalian rubah. Kalau kalian merasa kok gambarnya ribet gitu ya, kalian bisa saja menggambar ini ulang. Jadi caranya adalah
R2, R3, dan R4 ini adalah rangkaian yang tersusun secara paralel. Sehingga kalau kita mau gambar ulang akan menjadi, jadi ini R1, di sini ada R1, di sini ada titik A. Kemudian R2, R3 dengan R4 itu tersusun secara paralel. Sehingga boleh saja kita menggambar seperti ini adalah R2, R3, R4. Kemudian di sini ada R5 yang terhubung dengan B. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan jelas adalah kita menggabung dulu antara R2, R3, dan R4 yang tersusun secara paralel. Berarti nanti kita mencari seper RP sama dengan seper R2 ditambah seper R3 ditambah seper R4. Sehingga akan menjadi seper RP sama dengan seper 3 ditambah seper 3 ditambah seper 3. Berarti seper RP sama dengan 3/3. Sehingga RP nya itu sama dengan 1 ohm. Setelah ini sudah menjadi 1, maka kalau kita gambar ini, jadi ibu gambar di sini lagi, akan menjadi R1 akan di sini, ini adalah R1, ini adalah titik A. Kemudian R2, R3 dan R4 tadi itu sudah bergabung menjadi 1. Di sini akan sudah menjadi RP. Kemudian di sini berada R5 dan di sini ada titik B. Kalian akan melihat bahwa antara R1, RP dan R5 tersusun secara seri. Sehingga langsung saja berarti R gabungan itu sama nilainya nanti dengan R seri. Berarti itu adalah R1 ditambah RP ditambah R5. Berarti sama dengan R1-nya itu 2 ditambah RP-nya tadi kita dapat 1. R5-nya itu adalah 4 sama dengan 7 ohm. Itulah nilai dari R gabungan. Contoh soal berikutnya, disediakan sebuah rangkaian lagi hampir mirip dengan yang tadi. Kemudian ditanya juga sama hambatan pengganti antara A dan B. Oke, kita lihat. Di sini ada 6 buah rangkaian dengan nilai R1, R2, R3 sama-sama 60 ohm. Kemudian R4, R5 dan R6 sama-sama 40 ohm. Kalian boleh tulis diketahui. Tanya hambatan pengganti antara A dan B. Kalian tulis diketahui sendiri. Kemudian kalau kalian bingung melihat rangkaian ini, kalian bisa menggambar ulang lagi seperti yang tadi. Jadi rangkaian ini kalau kita gambarkan ulang, jadi antara R6 dengan R5 itu jelas sudah tersusun secara seri. Kita harus bisa dulu melihat gambar. Yang mana tersusun secara seri, yang mana tersusun secara paralel. R6 dan R5 itu tersusun secara seri. Kemudian antara R6 dengan R5 itu paralel dengan R4. Kemudian antara R4 ini juga paralel dengan R3. Itu ya, kalau kita gambar ulang berarti R6 dengan R5 itu tersusun secara seri. Boleh kalian gambar seperti ini. Ini adalah R6, ini adalah R5. Kemudian antara R6 dengan R5 itu tersusun secara paralel dengan R4. Di sini ada R4. Kemudian antara R4 ini dia tersusun secara paralel lagi dengan R3. Jadi di sini ada R3. Kemudian di sini ada R1. Di sini ada titik A. Kemudian di sini ada R2, di sini ada titik B. Jadi gambar ini kalau kita mau gambarkan ulang boleh digambar seperti ini. Nah, kalau sudah bisa melihat gambar ini berarti R6 dan R5 itu kita cari dulu. Jadi yang pertama kita selesaikan adalah seri antara R6 dengan R5. Karena tersusun seri berarti RS-nya itu tinggal, kalau kamu tulis RS 5 dan 6 boleh ditulis begitu. Berarti ini adalah tinggal penjumlahan antara R5 dengan R6. R5 itu nilainya itu adalah 40, R6 juga adalah 40, sehingga ini adalah 80 ohm. Oke, setelah ini kita gambarkan secara gabungan. Kalau kita mau gambar ulang ini, maka akan menjadi seperti ini nanti gambarnya. Jadi di sini antara R6 dengan R5 itu sudah bergabung menjadi RS. Kemudian di sini ada R4, di sini ada R3, kemudian di sini ada R1, di sini ada R2. Nah, setelah itu kita bisa lihat sekarang antara RS dengan R4 dan R3 itu tersusun secara paralel.
Berarti kita gabung dulu ketiganya ini, RS, R4 dan R3 menjadi rangkaian paralel, sehingga di sini kita tulis seper Rp sama dengan seper RS ditambah seper R4 ditambah seper R3. Berarti seper Rp itu sama dengan seper RS-nya adalah 80 ditambah seper R4-nya itu adalah 40, R3-nya seper 60. Tulis di sini seper Rp sama dengan 3/240, kita jadikan 240 ya, ditambah 6/240 ditambah 4/240. Seper Rp sama dengan 13/240. Berarti Rp sama dengan 240/13 sama dengan 18,5 ohm. Oke, setelah kita gabung menjadi satu, maka kalau kita mau gambar ulang gambar yang ini, maka akan menjadi seperti ini. RS dengan R4 dengan R3 sudah bergabung menjadi satu. Ini adalah Rp. Kemudian di sini ada R1, di sini ada R2, di sini ada A, dan di sini ada B. Dari sini kita bisa melihat bahwa antara R1, Rp, dan R2 tersusun secara seri. Sehingga R gabungan totalnya itu, R gabungannya itu adalah merupakan R seri, yaitu penjumlahan antara R1 ditambah Rp ditambah R2. Sehingga R gabungan itu sama dengan R1 sama dengan 60, Rp itu adalah 18,5 ditambah R2 itu adalah 60. Berarti R gabungan sama dengan 138,5 ohm. Contoh soal berikutnya, disediakan suatu rangkaian seperti ini, kelihatan ribet ya. Ditanya hambatan pengganti antara A dan D-nya adalah. Oke, A dan D. Berarti karena A dan D ini dihubungkan berarti dengan tegangan, berarti arus akan mengalir dari A menuju ke D. Mana saja yang bisa dilalui oleh A, dari A ke D? Kita bisa lihat. Jadi dari A ke D akan bisa melewati jalur ini. Dari sini akan lewat jalur ke sini langsung ke D, dan juga dari A bisa melewati jalur atas sampai di sini, kemudian turun ke bawah, ke kanan lagi sampai di D. Apa artinya? Artinya jalur yang R9 ini tidak kepakai. Jalur B ini tidak kepakai. Bisa dipahami ya? Jadi A itu menuju ke D akan melewati jalur seperti ini. Jadi ke R1, ke R3, langsung R6, R7, R10, langsung ke D. Kemudian atau ke R1, R4, R5, R8, R10, langsung ke D. Jadi R9 dan R2 ini tidak terpakai dalam hal soal ini. Sehingga untuk memudahkan melihat, kalian bisa gambar ulang. Jadi rangkaiannya akan seperti ini kalau R2 dan R9 kita hilangkan. Jadi kalian akan lebih mudah untuk melihat gambarnya. Nah, dari sini kita akan bisa melihat bahwa antara R3, R6, R7 itu tersusun secara seri. Jadi ini tersusun secara seri, ini kita sebut dengan RS1. Kemudian yang di atasnya juga antara R4, R5 dan R8. Jadi ini juga tersusun secara seri. Ini kita sebut dengan RS2. Atau kalau kalian mau gambar ulang, jadi bisa digambarkan seperti berikut. Jadi sudah terlihat bahwa antara R3, R6 dan R7 itu tersusun secara seri yang kita tadi sebut dengan RS1. Sekarang berapa nilai dari RS1? Tinggal digabung antara R3 ditambah R6 ditambah R7. Berarti ini sama dengan R3-nya itu adalah 6, R6-nya itu adalah 2, R7-nya itu adalah 2. Berarti ini adalah 10 ohm. Jadi nilai RS1 itu adalah 10 ohm. Sekarang kita lihat berapakah nilai RS2. RS2 itu adalah gabungan antara R4, R5, R8. Jadi ini kita sebut tadi dengan RS2, ini kita sebut tadi dengan RS1. Sehingga menjadi RS2 itu adalah R4 ditambah R5 ditambah R8. R4-nya itu adalah 2 ditambah 2 ditambah 4. Ini adalah 8 ohm. Berarti nilai RS2 itu adalah 8 ohm.
Nah, setelah ini bergabung menjadi satu, maka gambarnya kalau kita mau gambar ulang akan menjadi seperti ini. Jadi R3, R6, R7 sudah menjadi RS1, R4, R5, R8 sudah menjadi RS2. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa antara RS1 dengan RS2 itu tersusun secara paralel. Jadi ini tersusun secara paralel, sehingga kita hitung dulu berapa R paralel dari RS1 dan RS2. Dengan rumus seper R paralel sama dengan seper RS1 ditambah seper RS2. Berarti seper RP sama dengan seper 10 ditambah seper 8. Oke, seper RP sama dengan, berarti kita samakan penyebut, ini dikali 8, berarti ini 80, ini dikali 10 per 80. Berarti seper RP sama dengan 18 per 80. Sehingga RP sama dengan 80 per 18 ohm. RP sama dengan 4,44 ohm. Nah, kalau rangkaian ini sekarang kita gambar ulang, RS1 dengan RS2 sudah menjadi satu, yaitu RP, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Terlihat di sini bahwa antara R1, RP, dan R10 itu tersusun secara seri. Sehingga R total, jadi Ibu tulis di sini ya, R total itu merupakan RS, yaitu gabungan seri antara R1 ditambah RP ditambah R10. Sehingga R1-nya itu adalah 2, ditambah RP tadi 4,44, ditambah R10 itu adalah 2, mendapatkan nilai R totalnya itu adalah 8,44 ohm. Demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Kalau dirasa bermanfaat, silakan di like dan di share, dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar mengetahui postingan-postingan tiasan Anda berikutnya. Dadah.